bagian ke-100 atau Pak 100 Natural Solution, kita akan kembali mengingat semula, beberapa tahun yang lalu saya telah memberikan contoh, apa yang disebut sebagai rawatan vegetatif. Agar sahabatku semuanya mudah untuk mengingatnya, jangan bingung dengan istilah-istilah saya atau teknik yang saya miliki, saya menyebut sebagai rawatan vegetatif, kemudian vegetative care teknik, di mana dalam kebiasaan kita pembelajaran adanya istilah fase vegetatif, fase generatif, tentu sahabatku semuanya sudah mengetahui saya mempunyai cara sendiri untuk merawat tanaman dari awal pertumbuhan yang saya sebut sebagai rawatan vegetatif. Apa sih rawatan vegetatif itu, bagaimana prakteknya? Ini untuk mengingatkan kepada sahabatku semuanya dimanapun berada. Jadi teknik rawatan vegetatif berbeda dengan teknik vegetative care teknik. Ini yang saya maksud agar sahabatku semuanya mudah untuk cara merawat sekaligus mempraktekkan. Jadi rawatan vegetatif itu kalau tepat sekali di media tempat pot kecil di lahan sempit. Jadi dari polybag ke polybag kecil ke polybag besar, atau dari polybag kecil ke pot yang lebih besar juga enggak apa-apa. Pada akhirnya tersampai suatu saat ke vegetative care teknik di mana unsur itu melengkapi. Ada oksigen, matahari, air juga, perakaran di bagian atas. Sebab kenapa sih saya membuat perakaran di bagian atas adalah penting? Melihat kenyataan baik di lahan pot atau di lahan luas bahwa pentingnya tanaman itu perakaran tetap di bagian atas. Jadi bagian atas kemudian masuk ke dalam tanah. Kalau akar tunggang tentu perakaran yang masuk ke dalam hanya untuk menunjang berdiri tegaknya sebuah tanaman. Kita mulai yuk rawatan vegetatif agar sahabat itu tidak lupa. Ini saya berikan contoh kepada tanaman kedondong. Ini pot kawan ukuran yang agak lebih besar daripada ini, masih di polybag, berbahan dari stek. Kemudian ini juga pernah kita samplingkan di video saya yang telah lalu. Pernah kita bongkar, kita kembalikan lagi, ternyata juga. Kalau memang berhasil tumbuh, tetap tumbuh kawan. Nah ini. Seperti ini tentu perlu penambahan media tanam baik segi tempat. Nah ini penting kalau memang kita budidaya sebagai tanaman hias di lahan sempit, ini penting kawan. Ini langsung kita tempatkan di media yang lebih besar juga bagus, tetapi lebih baik kalau saya sedikit-sedikit. Kita ambil saja ini medianya, tempatnya maksudnya. Nah, seperti ini. Dari media yang satu ke media yang lain lebih besar kita sebut sebagai rawatan vegetatif. Sebab cara kita menjadikan tanaman hias dari tanaman buah seperti kedondong ini berakar tunggang, jadi dari pot yang kecil agak besar sedikit itu akan lebih baik. Hasilnya akan lebih baik kawan. Biasa sebagai penyerap air bagian bawah agar tetap lembab. Tidak selalu jika ada hara atau air untuk menyirap tidak langsung habis ke bawah. Kita perlu tataan seperti ini, bisa batuan kapur putih, bisa genting. Alangkah baiknya kalau berasal dari ranting-ranting kering akan semakin bagus. Terserah kita di mana kita memiliki bahan-bahan media tanam. Nah, seperti ini dengan tanah.
Kemudian tanaman kita tadi yang habis kita lepas dari pot yang polybag yang kecil ke pot yang agak besar. Nah, seperti ini. Inilah yang saya sebut untuk menambah tempat media tanam dari yang kecil agak besar adalah saya sebut sebagai rawatan vegetatif, di mana rawatan sejak awal pertumbuhan tanaman, sejak dari awal, dari dini, kawan. Ini yang saya maksud. Ini penting kawan kita lakukan seperti ini, tidak serta-merta kita langsung di pot yang besar. Tentu efeknya itu akan sangat lain. Jadi pemindahan seperti ini bisa kita lakukan itu berulang-ulang. Bukan sekali dua kali, bahkan mungkin kita terserah kita agar kita itu mendapati apa sih kawan. Sering kita mengganti media tempat tanam seperti tanaman kedondong. Tentu dengan seperti itu kita bisa cek perakaran, kesehatan perakaran. Itu pentingnya. Daripada seperti ini langsung kita tempatkan di pot yang besar juga tidak menjadi masalah. Tetapi karena kita menyebut sebagai rawatan vegetatif, kita dari pot yang kecil ke pot yang agak besar, dari poli yang kecil ke poli yang agak besar, keuntungannya itu apa kawan? Kita bisa cek perakaran, kesehatan perakaran itu sendiri, tanaman itu sendiri. Jadi semakin sering kita mengganti media tempat dari yang kecil menjadi yang besar, itu satu keuntungannya itu kesehatan perakaran itu bisa kita ketahui terserang penyakit atau tidak. Nah, ini sangat penting untuk tanaman kita yang berakar tunggang sebagai tanaman hias. Dan tentu kelanjutannya ada beberapa cara, teknik akhirnya menuju kesempurnaan. Nah, itu sudah sering saya lakukan, saya berikan sharing-sharing. Saya menyebutnya lagi sebagai teknik vegetative care, jadi rawatan yang memang full rawatan. Pada klimaks mencapai rawatan full teknik itu kalau sudah perakaran di bagian atas. Cukup air, cukup matahari. Jangan lupa cukup oksigen. Nah, kita kenapa di pot seperti itu kawan? Sebab kita juga implementasi, kita menghayati di alam yang luas, di hutan-hutan gitu. Ternyata perakaran itu memang terletak di bagian atas. Kalaupun tertutup media tanam-tanah itu tidak seberapa dalam kawan. Bahkan ada beberapa contoh kalau di lahan luas pun misalnya pohon itu kita timbun berapa meter dengan media tanam tanah, itu ternyata juga pohon itu akan pertumbuhannya tidak sehat dan akan mati. Itu pun beberapa tahun yang lalu pernah saya berikan sharing, berikan contoh-contoh. Oleh sebab itu, agar tanaman kita di pot itu tetap hidup layak, hidup normal, hidup sehat, hidup senang, tentu implementasi kita, pembelajaran kita dari lahan tanah luas saja, agar tidak asal bertanam. Jadi perakaran di bagian atas itu penting. Bagaimana kalau saya katakan tidak penting? Tidak mungkin perakaran di bagian bawah kemudian dari bawah itu akar itu naik ke atas pertumbuhannya. Ini nggak boleh kebalik. Jadi kita mulut ini memang dari atas turun ke bawah, tidak boleh kita balik itu. Nanti mulut di bawah lantas perutnya di atas. Walaupun seperti itu tidak disamakan antara reaktif manusia dan tumbuhan, tapi paling tidak itu sebagai standar bahwa tanaman pun tuh kalau perakaran di bagian atas mudah menyerap hara, kemudian masuk sedikit ke dalam tanah, itu tanaman akan tentu hidup dengan sehat. Kita menyebutnya sebagai seorang penghobi tanaman tuh akan hidup dengan senang. Walaupun di pot kita tidak menyiksa sebuah kehidupan tumbuh-tumbuhan, kita lengkapi dengan teknik vegetative care, kita lengkapi dengan teknik shutdown, perundukan, di mana kita fokus lurus 90 menuju 180 derajat. Nah, ini semata-mata juga begitu. Fungsinya apa? Kalau kita di pot misalnya ukuran berapalah seperti ini, bagaimana kalau kita seperti ini tingginya terus 1 meter? Nah, itu terserah. Barangkali sahabatku walaupun potnya kecil senang kalau tinggi 1 meter nggak apa-apa. Tetapi di sini saya ada pertimbangan, mungkin pertimbangan ini real, logika atau tidak, itu terserah sahabatku. Kalau di mana besaran media tempat itu kita sesuai dengan tingginya tanaman itu akan lebih baik. Dari segi apa? Segi penyaluran hara,
penyediaan nutrisi yang diperlukan. Tentu dengan kesesuaian itu kita sebagai penghobi tanaman harus punya standar sendiri. Akhirnya berapa ketinggiannya, kita dengan mempunyai teknik pruning yang disebut teknik shutdown 90 sampai 180 degree. Nah, seperti ini kita penuhi media tanamnya dulu, kawan. Jangan bingung sahabatku, rawatan vegetatif teknik care, kemudian teknik shutdown. Kira-kira apa lagi, kawan? Ini Pak 100 Natural Solution. Kita berusaha kembali ke sharing-sharing tutorial saya seperti beberapa tahun-tahun yang lalu. Kita kembangkan dengan teknik sangat pentingnya tumbuhan lumut untuk tanaman, juga manfaat tumbuhan lumut di muka bumi ini, kawan. Sebab di antara sahabatku semuanya tentu fungsi-fungsi tumbuhan lumut, manfaat asal muasal, bagaimana tumbuhan lumut. Barangkali sharing ini bermanfaat agar sahabatku semuanya lebih jauh lagi untuk lebih banyak mengetahui daripada saya sendiri. Tentu tumbuhan lumut itu banyak manfaatnya. Satu, tumbuhan lumut itu memang bisa menyediakan sekitarnya itu bisa lembab, air dan sebagainya. Juga sebagai pupuk, kawan. Bahkan tumbuhan lumut itu termasuk saya pernah menyatakan bahwa awal tumbuhan yang pernah ada pertama kali kehidupan adalah tumbuhan lumut. Dari itu semuanya baru banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tentu ini tidak kapasitasnya saya berbicara di sini, tapi saya meyakini seperti itu. Bahkan manfaat tumbuhan lumut air untuk membuat media tanam, perakaran lembab itu sangat dipentingkan untuk tumbuhan. Maksudnya untuk tumbuhan yang lain, apalagi kita bisa mengkolaborasi misalnya dengan kompos-kompos daun, dengan mungkin pupuk-pupuk buatan seperti NPK 16. Saya lebih berfokus pada teknik natrium klorida hebat, di mana kalau media tanam tanah atau batuan, kemudian cukup air, cukup matahari, kawan. Kolaborasi jadi satu dengan kompos-kompos daun, tentu dari rembesan-rembesan itu memang sangat bagus. Coba sahabatku buktikan, kalau sahabatku hanya media tanam tanah atau media yang lainnya, jika Anda menyiram di tempat pot, tentu yang keluar hanya air-air bening saja. Berbeda kalau rutin menggunakan media pupuk, kita campur kompos-kompos daun-daun, kita campur dengan tumbuhan lumut, tentu rembesan-rembesan itu akan menyisakan. Jadi larutnya akan menyisakan hara-hara yang sangat diperlukan. Nah, dari media-media yang tersisa bekas rembesan itu memang sangat bagus manfaatnya. Tetapi ingat, tempat pot yang kita gunakan memang betul-betul alami. Itulah yang saya sebut media tanam atau tanah atau apapun, tapi saya sebut itu sekaligus sebagai natrium klorida hebat. Maaf, itu adalah hanya istilah saya untuk memudahkan saya sendiri, mengingatkan pada diri sendiri. Barangkali sahabatku juga punya istilah sebutan yang lain tuh. Kita siap saling belajar, itu terserah saja. Saya ambil mudahnya saja agar saya tidak jelimet harus baca buku sana sini, tidak, kawan. Media tanam yang saya buat, yang saya ciptakan di vegetatif care tekniku atau rawatan vegetatif, jika kita menyiram dengan air, keluar rembesan-rembesan, nah itu menyisakan, dari rembesan bersama itu menyisakan endapan yang kita sebut dengan media tanam natrium klorida hebat. Nah, inilah kawan yang saya maksud, jadi dari poli kecil ke pot yang agak besar. Nah, ini
setelah nanti berapa bulan tentu ini bisa kita pindah lagi pot yang lebih besar lagi. Sampai pada akhirnya kawan kita akan menemui tanaman kita seperti ini. Nah, seperti jenis kedondong ini. Nah, menuju seperti ini. Ini 2 atau 3 kali yang saya ingat. Nah, ini perakaran memang berada di bagian atas. Jadi yang saya maksud dengan teknik vegetative care. Jadi unsur yang sangat melengkapi full teknik. Tetapi seperti ini kawan, bisa kita pindah lagi kepada media pot yang lebih besar lagi. Akhirnya perakarannya penuh, nanti di bagian atas akan nampak sekali bahwa tanaman itu akan stabil bila perakaran berada di bagian atas, mudah menyerap hara. Jangan lupakan kompos-kompos dari tumbuhan lumut, mungkin tumbuhan lumut air atau tumbuhan lumut darat. Untuk budidaya memang lebih cenderung ke tumbuhan lumut air, akan lebih mudah kita untuk cara membudidayakannya. Nah, seperti ini mungkin perlu juga kita pindah lagi ke media tanam, misalnya ke pot lagi ke polybag kembali nggak apa-apa kan. Kita kembalikan ke pot lagi. Nah, seperti ini sudah kita sediakan. Nah, ini media tanamnya. Nggak apa-apa. Sambil kita cek, sebab ini pernah kita bongkar. Nah, dengan seperti ini kita itu kan tahu kondisi perakaran tanaman ini, kesehatan perakaran tanaman ini. Nah, dari situ sering kita mengganti media tempat itu secara tidak langsung. Kita mengetahui segi kesehatan tanaman ini, mungkin akarnya berubah, akarnya ada bakteri atau penyakit-penyakit tertentu, bawaan tertentu, kita jadi tahu. Sebab ini untuk kita tempatkan di lahan sempit, di perumahan terbatas, di lahan lantai 1 yang seperti ini. Semakin lama hunian-hunian akan semakin padat. Pentingnya kita melakukan ini, paling tidak kita bertanggung jawab ikut melestarikan dunia ini dengan banyak tanaman, ikut berpartisipasi membantu mengurangi pemanasan global, membantu mengurangi daya-daya polutan. Dengan sistematis tumbuhan itu sanggup menyerap polutan, tumbuhan lumut juga tumbuhan yang lain. Kita ciptakan positif efek timbal di lingkungan kita, di tempat kita, dan ini sangat penting untuk kita kehidupan dunia itu selanjutnya. Tetapi dari segi manfaat seperti itu, dari segi ekonomi, saudaraku pandai stek, pandai sisip, sambung sisip, dan lain-lain, mungkin sambung selip, tanaman yang indah, bisa menciptakan budidaya mudah untuk tumbuhan lumut, juga semuanya itu secara tidak langsung mendatangkan kreatif sekaligus dari sisian-sisian ekonomi. Pandai stek silahkan jual benih dari teknik stek, cangkok, dan lain-lain. Jadi banyak sisi positif yang sahabatku ketahui, yang sahabatku rasakan. Jika sahabatku berminat untuk melakukan hal-hal yang bisa memberi manfaat untuk dunia, juga untuk secara ekonomi, untuk diri sendiri, kita bisa posting-posting sebagai hobi di media-media sosial, bahkan seperti media ini, manajemen perusahaan Google, media YouTuber. Tentu kita berterima kasih dengan media seperti ini. Kita tahu, diketahui oleh kawan kita yang lain, baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri, di luar Indonesia atau di luar daerah saya, menjadi tahu bahwa masing-masing kita punya kreatif yang berlainan, agar diketahui siapa sih, apa sih kreatif kita semuanya. Saya berbicara seperti ini bukan saya sok atau saya jago untuk menunjukkan kelebihan saya mengerti tentang, tidak seperti itu kawan. Ini adalah motivator kita semua, bahwa di era yang seperti ini tentu bagaimana seseorang itu punya kreatif, bagaimana seseorang, bagaimana daerah masing-masing seluruh dunia itu punya keunggulan-keunggulan yang harus ditunjukkan kepada dunia, seluruh dunia.
kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama perusahaan Google juga, media-media, YouTube dan sebagainya. Dengan seperti ini kita bisa menunjukkan kreatif kita, kelebihan kita kepada semua orang, baik itu kita sebagai bangsa Indonesia, juga bangsa di luar Indonesia, di luar negeri, di seluruh penjuru dunia manapun. Tentu peran media-media seperti media sosial yang dimanajemeni oleh perusahaan Google, aplikasi-aplikasi yang bermanfaat tentu sangat membantu di dalam era digitalisasi semua ini semua. Walaupun toh sedikit yang saya lakukan ini tidak mudah, tidak sulit untuk dilakukan. Silahkan sahabatku semuanya untuk mencoba manfaatkan media-media sosial seperti ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi media yang bermanfaat, baik secara pengembangan kreatif, pengembangan bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Tentu semakin majunya zaman, tentu diikuti majunya kondisi-kondisi hubungan internasional yang berupa jaringan-jaringan internet seperti ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak yang berperan dalam hal ini, perusahaan Google, media, YouTube, dan lain-lain. Dengan seperti ini saya juga dengan kreatif yang mungkin tidak seberapa memberi manfaat, tapi saya sudah cukup terima kasih banyak orang yang tahu tentang saya. Tumbuhan lumut kawan, tumbuhan lumut air ini sangat bermanfaat kalau bisa kita siram seperti ini. Kalau kita budidaya tumbuhan lumut bisa untuk pemakanan ikan, untuk pupuk-pupuk tumbuhan, ini sangat penting arti tumbuhan lumut, baik itu lumut darat atau lumut air. Kita lanjut yuk dari rawatan vegetatif akhirnya menjadi teknik vegetatif care, tetapi tidak cukup sampai di sini. Kita bisa mengganti tanaman ini dengan media pot yang lebih besar. Juga saya banyak menyinggung tanaman yang banyak manfaat, juga sangat mudah untuk kita budidaya di lahan sempit. Kita jadikan tanaman hias seperti jenis, saya menyebut sebagai jenis amphibian plant. Kenapa saya mengatakan amphibian plant? Di sini saya memberikan tip kemudahan, jadi tidak selalu kita menggunakan media itu harus berat-berat. Kadang-kadang cukup air saja, media tanam, media tempat hidupnya tumbuhan cuma air saja sudah mempunyai banyak tanaman hias. Nah ini pentingnya jangan dikontroversi bagaimana amphibian plant, tapi tujuan saya itu memang memberi kemudahan. Saudaraku, jika di tempat perkotaan yang sangat padat, tentu bagaimana susahnya mencari media tanam-tanah, mungkin harganya sangat tinggi. Sedangkan media tanam selain media tanam tanah itu juga akan sangat berisiko untuk kelanjutan kehidupan tanaman bila kita menjadikan tanaman hias di dalam pot. Media tanam tentu dengan media air itu sangat penting. Ini pentingnya. Jadi mohon jangan dikontroversi apa amphibian plant, apakah ada istilah itu. Memang istilah itu ada tidak ada, bagi saya itu memang ingin menunjukkan bahwa tanaman itu juga banyak yang mampu hidup dengan air saja. Yang sebelumnya kita tidak duga, misalnya tanaman yang sangat tua punya tekstur terpanjang, tanaman kangkung, bahkan seperti jenis tanaman sirih seperti sirih rambat hias
itu juga mampu untuk hidup di media hanya air saja. Kita beberapa hari yang lalu dalam Natural Solution kita kawan juga kita memberikan contoh. Nah ini seperti ini adalah kita campur, jadi ini air, ini tanaman kangkung, kita sedikit berikan media tanam tanah kawan, tetapi bawahnya kita isi air. Coba kita ambil, nah seperti ini. Ini kita isi dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini jenis tanaman sirih rambat hias. Kita celupkan begitu saja, akhirnya tidak susah dengan teknik seperti ini, dengan air saja. Jika di pot, di lahan sempit, kita bisa tinggal di rumah itu dengan tenang, tidak harus setiap hari harus menyiram, tidak. Dengan media tempat seperti ini kita manfaatkan bekas galon air minum, jadikan seperti ini. Tentu sisi kemudahan, sisi manfaatnya yang saya berikan tutorial. Dan kita yakini bahwa jenis tanaman itu memang ada yang mampu dengan media air saja. Media tanah juga air, tetapi media air saja itu banyak tumbuhan kita yang mampu hidup, bisa tumbuh kembang dengan baik. Bahkan jenis-jenis tanaman air. Kita isi media air kembali agar penuh kawan. Juga ini kawan, kreatif kita menjadikan tanaman umbi sente bercabang. Kita tahu bahwa kita semuanya juga mengetahui bahwa tanaman ini memang sangat bagus, sangat banyak di tempo yang dulu. Tanaman jenis umbi sente atau umbi sente jenis apapun itu salah satu menjadi tanaman konsumtif. Tetapi di masa sekarang itu pertumbuhan liarnya, maksudnya tumbuh di tempat-tempat liar, semakin berkurang. Kita jadikan kreatif tanaman ini sebagai tanaman hias, kita bentuk sebagai umbi sente bercabang. Tentu yang saya maksud bercabang itu memang di antara umbi seperti ini bisa mengeluarkan tunas baru. Tentu semakin indah bukan? Akan semakin indah mungkin daripada dijual dengan begitu saja. Lebih baik kita jadikan agar tumbuh tunas baru, tentu punya harga dan punya daya jual itu yang lebih tinggi. Apakah tumbuhan sente bercabang itu mengeluarkan tunas baru di tengah itu khayal? Tidak kawan, ini nyata. Di tumbuhan sente kawan, saya panjang lebarkan sharing saya. Jadi karakter dan diri umbi sente itu sendiri kan dari sistem generatifnya atau sistem berkembang biak itu. Sente seperti ini kawan, satu, bisa melalui akar yang menjulur, akar yang tumbuh panjang, kemudian pucuk akar tumbuh tunas baru. Ini yang pertama. Yang kedua itu dari mata tunas umbi. Di mata tunas umbi itu bisa mengeluarkan tunas baru. Nah, di antara mata tunas umbi, tumbuhan sente itu kalau subur juga ada melingkar seperti gergaji. Nah, gergaji mata tunas umbi sendiri itu juga mampu mengeluarkan akar, juga mampu mengeluarkan tunas baru. Perkembangbiakan tanaman umbi sente itu dari akar yang menjulur, dari mata tunas umbi, juga dari gergaji lingkar tunas umbi itu sendiri 3.
3 sistem perkembangbiakan umbi sente untuk berkembang biak mengeluarkan tunas baru. 1 dari akar yang menjulur, dari mata tunas umbi, dan dari gergaji lingkar tunas umbi. Yang menjadi pemikiran saya, memang saya secara langsung atau tidak langsung, memang umbi seperti ini tuh ada dulu itu yang tunasnya mengeluarkan tunas lagi, itu semakin indah, walaupun itu sangat jarang sekali. Nah, coba kita kreatif di dalam pot, di tempat yang terbatas, ternyata saya berhasil jadi seperti ini. Nah, kita ketahui bersama. Nah, seperti ini kan ada mata tunas umbi. Ini benih-benihnya, nah ini nampak kecil, bila dilihat ini juga calon tunas umbi. Jadi tidak selalu dari menyembul dari dalam media tanam tanah, ini tidak kawan. Bahkan di umbi-umbi sendiri itu bisa mengeluarkan tunas baru. Inilah yang saya sebut sebagai umbi sente bercabang. Nah, jadi umbi sente bercabang, saya selaku channel Agus Wito Channel itu memang memiliki beberapa tanaman. Yang lain-lainnya memang sudah lari atau pergi kemana juga saya tidak mengingatnya. Tetapi saya masih ada persediaan tanaman umbi sente bercabang. Silahkan sahabat yang berminat, bisa calling, bisa WA saya jika membutuhkan atau membeli. Kita tidak pernah menolak transaksi ini. Silahkan langsung hubungi saya tanpa perantara. Di dalam deskripsi saya selalu saya cantumkan nomor WhatsApp saya. Jadi untuk tanaman jenis umbi sente bercabang itu bukan tanaman hayal, memang ada kawan. Dan kita telah berhasil untuk membuatnya kreatif, tanaman umbi sente bercabang. Nah, ingat, tanaman umbi sente bercabang kalau mengeluarkan tunas-tunas itu yang penting pucuk tunasnya ini kawan, ini harus utuh. Namanya umbi kalau sudah terpotong pucuk tunasnya seperti ini sampai habis, itu mudah sekali mengeluarkan tunas baru. Tetapi umbinya akan membusuk. Jadi umbi itu jika banyak mengeluarkan tunas memang pertanda umbi itu tidak sehat. Jadi kalau umbi mau mati, untuk mempertahankan generasi ke depannya, akhirnya umbi itu mudah mengeluarkan tunas. Yang kita maksud kreatif kita adalah umbi ini mampu mengeluarkan tunas kawan, tetapi pucuk tunas umbinya adalah tetap utuh. Inilah yang saya maksud sebagai sempurnanya tanaman umbi sente bercabang. Harus hati-hati kawan, kalau banyak tunasnya ternyata ini enggak ada pucuk tunas umbinya, ya tentu umbinya akan membusuk. Juga teknik-teknik sambung selip. Ini ada dulu, ini beberapa jenis tanaman kita gabung menjadi satu. Akhirnya berhasil seperti ini, sering rontok. Lantas media tanam dari pot kecil kita ganti ke media yang agak besar, ternyata pembuahannya berhasil. Nah, seperti ini, dulunya selalu sering rontok, sekarang berhasil berbuah. Nah, faktor pembuahannya itu memang kita ketahui, mungkin cukupnya hara nutrisi yang diperlukan. Kemudian dari benihnya sendiri itu memang yang bersifat genjah. Juga dari benihnya bersifat genjah juga berasal dari undukan yang pernah berbuah, baik dari stek atau cangkok. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diketahui, dipelajari, semua sangat logika. Bahkan saudaraku mungkin bisa melakukan lebih hebat, lebih bagus daripada saya. Baiklah, kita lanjut kembali juga. Ini kawan, satu lagi juga tanaman jenis seperti ini, jenis tanaman pakis kawan. Jenis tanaman pakis Haji Sisir itu memang sangat unik pertumbuhannya. Kita katakan ini indukannya kita tidak tahu persis, tetapi berasal dari kita budidaya di batuan kapur. Nah, kita coba, kita ajukan ke depan.
Ya seperti ini. Ini pun kalau kita langsung celup ke dalam air, kawan, tanaman ini akan mudah musnah gitu. Dengan kita teknik, kita manfaatkan bekas tempat-tempat minuman air mineral. Ini berhasil, jadi kita tidak selalu untuk menyiramnya, berhasil tumbuh subur. Tanaman jenis pakis haji sisir yang banyak keunikannya. Nah seperti ini, bawah penuh air. Baiklah saudaraku semuanya, Pak 100 Natural Solution tentu bagian-bagian ini semoga kita selalu lancar, usaha kita lancar, rezeki kita juga, kesehatan juga, umur yang bermanfaat, bisa memberikan sesuatu yang saling bermanfaat untuk kita, untuk yang lainnya, baik yang dekat atau yang jauh dari kita. Silahkan untuk kreatif umbi sende bercabang, untuk kreatif jenis tanaman pakis haji sisir yang berasal dari budidaya media batuan kapur putih. Jadi saudaraku, jangan terpengaruh dari komentar apapun. Kalau sente bercabang itu termasuk tanaman yang lain-lain, bisa ditangkap dan lain-lain, itu adalah kata-kata bohong, kata-kata bualan bohong. Tidak ada. Kita kreatif, kita tanaman umbi sende bercabang, tanaman jenis pakis haji sisir adalah kreatif kita, dan tentu kita punya kebebasan untuk melakukan ini semuanya. Itu semua kita ambil dari kita sendiri, pemikiran kita. Jadi jangan takut. Bagaimana kalau saya punya umbi sende bercabang ditangkap, siapa yang nangkap? Maaf, itu adalah bebas kita lakukan. Sebab tanaman jenis sende memang bahan-bahan konsumtif. Siapapun berhak untuk melakukan kreatif yang baik. Jadi jangan takut mempunyai umbi sende bercabang. Mau membeli umbi sende bercabang takut kalau ditangkap, maaf kawan, itu semua adalah bualan-bualan bohong. Umbi sende bercabang bebas untuk kita lakukan, menjadi tanaman hias, tanaman yang sangat cantik, yang nantinya kita harapkan sama-sama menjadi tanaman hias yang laku dijual lebih mahal. Baiklah sahabatku, demikianlah sharing saya Agus Wito Channel, semoga bermanfaat. Natural Solution Pak 100.